Pertanyaannya nuntut ini karena apa sih? Karena si perempuan ini menganggap bahwa ingkar janji nih Hasim nih. Makanya dia nuntut kan. Ya. Dia ngebuka kasus ini karena itu. Pertanyaannya adalah, kalau dia nggak ingkar janji, nggak boleh ngerokok. Guys, ini ada yang ngeganggu nih guys. Kan awalnya kita kalau lagi ngobrol-ngobrol warung kopi ini nih, ada kopi, ada rokok. Terus banyak yang protes. Akhirnya kita berhenti ngerokok. Dia nih guys, ganggu-ganggu guys. Boleh dong, orang tua nggak boleh ngerokok nih katanya. Tapi karena kita pro terhadap Indonesia sehat, maka kita tahan nih guys. Iya. Gua ngikut dah. Nah, ini ada yang ini nih. Le, kebutuhan seks lu gede nggak sih, Le? Gua nggak tahu gede apa enggak, tanya bini gua dah. Nah, kalau gua kan ada tolak ukurnya dan kalau itu lu yang nggak punya. Persoalannya sekarang ini nih, kita kemarin rame nih. Ketua KPU pecat karena seks ya. Bikin malu. Pecat karena menjijikkan kalau buat seks. Menjijikkan kalau buat gua. Nah, persoalannya sebenarnya ini nih kita nih kan sebenarnya sudah ada undang-undangnya kelompok rentan ya, melindungi kelompok rentan, anak-anak perempuan ya. Kasusnya kan dengan kasus cewek ketua partai baru itu apa? Oh iya, Indonesia Emas, wanita emas. Herlina ya. Iya. Tapi karena tidak cukup kuat, maka Dewan DKPP ini nggak menjatuhkan sanksi apapun tuh. Kena sih. Iya, hanya teguran kan. Nah, nggak tahu kenapa Bapak kita Hasyim Asy'ari ini kok kena lagi gitu loh. Menjijikkan. Satu buat gua, ya buat kita yang pernah jadi lapangan wartawan. Aneh nggak? Enggak. Baru nggak? Enggak. Kasus ini tidak baru dan tidak aneh. Bahwa itu adalah sebuah quote-unquote pelanggaran, ya. Pelanggar etika, iya. Harus dipecat, iya. Tapi Mbok Yao jangan kasus itulah gitu ya. Lebih kocak lagi. Itu draft perjanjiannya buat gua kocak. Yang 4 miliar. Akan menceraikan istri pertama 4 miliar. Iya. Buat gua, halo gitu loh maksudnya. Ya, pejabat dan seks, skandal seks. Itu buat gua tidak, buat kita kan tidak baru. Tapi yang menarik dari kasus ini adalah di dalam sidang tuh kalau gua nggak salah nangkep nih ya, siapakah yang menulis perjanjian itu? Hasyim. Ya. Tapi Hasyim tuh menulis itu, tapi didikte. Siapa yang dikte? Si korbannya. Oh, oke. Itu satu. Ya. Yang kedua, perempuan itu kan datang kalau nggak salah 2 kali lah ke Indonesia, diongkosin segala macam tuh kan. Tinggal di mana, di daerah Mega Kuningan lah, di apartemen segala macam. Pertanyaannya nuntut ini karena apa sih? Karena si perempuan ini menganggap bahwa ingkar janji nih Hasyim nih. Makanya dia nuntut kan. Dia ngebuka kasus ini karena itu. Pertanyaannya adalah, kalau dia nggak ingkar janji, ya nggak ada apa-apa kali ya. Nggak ada apa-apa berarti ya. Nggak akan ada tuntutan kan? Iya. Artinya tidak akan ada pemecatan kan? Iya. Gua kasus ini tuh, ya bahwa ditanya ketua KPU salah udah. Salah lah udah. Tapi yang menarik buat gua sebagai korban, ini biasanya kelazimannya di Indonesia sebagai korban dari perempuan akan menjadi narasumber di mana-mana deh. Ya, gue sih terserah ya konsekuensi dari yang seperti itunya. Tetapi concern gue adalah ini kasus ini jangan sampai kita jadi cuek terhadap melindungi kelompok rentan. Oke, pertanyaannya gini, apakah perempuan itu dipaksa? Gue tidak lihat itu, tetapi gini.
ini hubungan antara atasan sama bawahan. Jadi lo sudah menggunakan kekuasaan. Dia pegawai KPU bukan? Bukan. Tetapi kan dia relawan, kan? Di bawah relawan, tetapi di bawah KPU. Iya, relawan kan? Iya. Berarti orang bebas kan? Bebas. Artinya pertanyaan gua, apakah dia penghasilannya tergantung dari KPU? Enggak dong. Enggak. Artinya punya kebebasan tuh perempuan. Punya kebebasan. Pertanyaannya, kenapa dia masih kena? Nah, bukan gue sih oke, pelanggaran KPU, ketua KPU melanggar segala macam. Tapi maksud gue menarik dalam konteks relasi antar dua manusia ini. Ya kalau misalnya itu kan, kalau gue tidak mau masuk ke ranah itu karena ini memang ranahnya sebenarnya private, tetapi karena dia pejabat publik maka menjadi berbeda. Nah, gue setuju sama lu kalau si perempuan itu bawahan dari KPU yang hidupnya tergantung dari ketua KPU. Iya. Tetapi lebih dari itu, gue lebih melihat sebagai ketua KPU, sebagai pejabat publik, maka dia benar-benar harus menjaga integritas dia. 100% gue setuju. Nah, maka gue lebih stressing itu adalah melindungi kepada kelompok rentan tadi. Nah, yang kedua, ini harus dianggap sesuatu yang serius. Sesuatu yang serius itu apa? Kalau perlu masuk ke pidana ini. Supaya ini menjadi kejeraan. Ada kejeraan. Gimana? Contoh misalnya, pidananya gimana? Misalnya, kan yang diinikan oleh Komnas, oleh aktivis perempuan atau LSM ya, NGO ya, yang menyoroti bahwa apapun dalam konteks ini, yang seperti lu bilang tadi, bahwa dia bukan organik, tetapi dia tidak tergantung pendapatan dari KPU misalnya. Non-struktural. Tetapi apapun, ini yang satu punya posisi tinggi sebagai pejabat, yang perempuan ini di bawahnya dia apapun gitu loh. By the way, dia itu perempuan tuh di Belanda. Belanda? Iya, apa maksudnya? Pekerjaannya, profesinya? Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti background itu. Nah, tetapi gue hanya lebih berpikir itu, gue nggak peduli dari sisi background apapun, tetapi gue lebih peduli adalah, lu pejabat, maka jagalah integritas lu. Jagalah dari sisi perduitan yang gak beres. Setuju. Jagalah lu dari sisi kelamin lu misalnya. Kenakalan kelamin lu misalnya. Nah, yang seperti itu kan udah banyak contoh yang orang gara-gara kasus Jerry Hall misalnya. Banyak kasus ya. Bahkan ya, dulu kita punya sejarah yang ngeri. Kepala Bank Nasional Indonesia, Yusuf Muda Dalam. Oh, Yusuf Muda Dalam. Itu dihukum mati vonisnya. Ya. Dulu loh itu dihukum mati. Ya. Walaupun akhirnya belum dieksekusi, dia udah meninggal tuh. Hasim salah, gue setuju. Hasim dipecat, gue setuju. Tetapi maksud gue adalah yang gue pengen, hukumannya itu buat komisi yang memilih ke KPU, komisioner KPU itu hukumannya apa ya? Nah, kan yang milih DPR. Nah, makanya kemarin kan udah mulai muncul tuh penseleksian ketua KPU. Nah, tetapi ini juga susah juga ya. Kan Hasyim Asyhari itu kalau misalnya lo lihat di tetangganya, di rumahnya, itu semua pada kaget loh. Maksudnya? Orang yang soleh. Pidato Idul Adhanya luar biasa. Pidato Idul Adhanya keren di depan presiden. Iya, dan jangan salah. Tapi tiba-tiba kayak gini. Ngomong, waktu dia jadi khutbah Idul Adha kan di depan presiden tuh. Depan presiden. Itu waktu itu presiden udah tahu belum bahwa ini bentar lagi gua pecat. Dia udah tahu belum ya? Tapi kalau udah tahu kan agak mangkal juga, ini apa sih? Ampun. Tapi intinya guys, kita mungkin semua sependapat. Bukan gua itu kenapa sanksi terhadap DPR yang memilih deh. Ya. Jangan enak-enakan lu habis milih terus nyalahin juga, udah milih nyalahin juga. Ya, harusnya gimana dong? Harusnya gimana? Ya ada sanksi lah. Sanksi dari? Ya tanya MKD lah. Oke. Ini kalau salah milih apa sanksinya? Boleh juga tuh guys. Lu jangan DPR tuh habis milih, udah ikut milih, ikut nyalahin juga gitu. Nah lu yang milih gitu loh. Iya betul juga tuh. Apapun dia punya tanggung jawab, ada moral hazard lah ya, karena tidak ada undang-undangnya. Tapi buat gue kasihan, bukan kasihan. Kasus ini menjijikan. Yang kedua,
Ya teman-teman yang di sana, Agus Mela, saat gua kasihan juga ya teman-teman Jakter itu. Jadi lembaga itu tercoreng loh. Iya, dan gue juga bukan itu aja, gue juga agak kaget juga ketika dia bilang alhamdulillah tuh kena setelah vonis itu karena dia tidak lagi jadi ketua KPU yang pekerjaannya sangat penuh dengan pressure dan berat sekali. Buat gue seralah basa-basi kayak begitu. Buat gue seralah basa-basi. Bukan maksud gue, aneh juga ya. Dia mau terima jabatan itu, dia terima konsekuensinya dengan penghasilan yang luar biasa sebagai ketua KPU. Pecat kan nasi. Ternyata. Tapi emang kalau diverse psychology gitu. Bayangkan kita ada di kursi dan nauzubillah min dzalik. Emang mau ngomong apa kalau dipecat? Diam aja. Melipir aja lah, diam melipir. Gue kasih yang sebelahnya itu para komisioner itu kasihan tuh gue. Karena kenal baik mereka. Gue lebih kasihan lagi sama keluarganya itu. Itu lebih dahsyat lagi untuk anak. Sebagai itu KPU itu sekarang gara-gara kasus itu sering kali diplesetin. Apa? Enggak lah, gue nggak mau sebut. Takutnya jadi itu. Jadi apa? Jadi kasus. Bukan jadi kasus, maksudnya gue nggak mau mengamplify. Iyalah, janganlah. Tapi itu jadi gara-gara kasus itu jadi. Hanya kalau pesennya hanya satu lah, Le. Apa? Ya ini. Gue udah punya bini, lu. Jadi jaga integritas para yang jadi pejabat, konsekuensinya ya itu. Makanya Ma'ruf Amin sempat bilang kan lebih enak jadi anak presiden daripada presiden. Iya sih. Artinya yang paling enak itu anaknya pejabat sama bininya pejabat. Nah, gue nanya ke lu nih, lu kan wartawan investigasi, puluhan tahun pertanyaan gue. Perempuan itu menarik diinvestigasi? Nggak menarik lah. Karena? Untuk apa? Enggak, hasimnya daripada gue setuju, hasimnya salah, gue setuju, segala macam. Iya. Setuju gua. Iya. Tetapi sosok perempuan itu menurut lo layak? Gini, seringkali stereotipnya masyarakat dunia bahkan itu selalu menyudutkan perempuan, Le. Enggak, gua nggak nyudutin. Gua udah setuju. Contoh, siapapun itu selalu mengatakan bahwa perempuannya aja suka mengganggu. Misalnya dengan pakai bikini. Wah, perempuan itu enggak, gua cek. Ya, misalnya pakaiannya dengan sopan. apa dan sebagainya lah. Nah, kalau sopan kan dia juga berpikirnya harusnya, ya intinya adalah gini loh. Berpakaian baik. Gua lihat foto-fotonya tidak aneh-aneh. Ya. Maka itu. Tapi nggak ada yang tahu profesi perempuan itu. Ya. Nggak penting ya? Nggak penting, karena yang kita pentingkan di sini ini adalah seorang pejabat. Hasim. Iya, seorang Hasim Asyari. Semoga Hasim juga ini berat juga tuh dia tuh. Berat. Kayak begini nih. Berat. Mau di mana dia jadi ketua RT aja susah ya. Jadi merembot nggak bisa. Apalagi. maka ya ini menurut gue sih pelajaran untuk para pejabat. Tapi Hasim nggak bisa lagi khutbah Idul Adha karena tahun depan. Karena kasus ini. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?